Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan hari ini dari kitab Mika pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudaraku, setiap kita pasti memiliki impian dalam menjalani hidup. Impian yang paling utama adalah bagaimana kita menjalani hidup penuh dengan damai sejahtera, tidak ada peperangan, tidak ada keributan, dan tidak ada kekerasan. Dan itulah yang dijanjikan dalam renungan kita hari ini, bahwa ada janji pemulihan bagi umat Allah, sehingga umat Allah hidup dalam damai sejahtera. Janji itu terlihat dari seruan yang berkata, gunung rumah Tuhan akan berdiri teguh. Ini menegaskan bahwa kerajaan Allah berdaulat mengatasi segala tantangan dunia, kekuasaan, atau otoritas Tuhan tidak dapat digoyahkan oleh penguasa, oleh sistem, atau oleh masalah dunia apapun. Akibatnya apa, saudaraku? Iman orang-orang percaya tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah goyah, meskipun segala sesuatu tampak bergetar dan berubah, karena Tuhanlah yang memegang kendali. Lewat renungan pada pagi hari ini, kita belajar kembali untuk menyadari bahwa tidak ada kekuatan atau otoritas yang dapat menandingi Dia. Inilah yang memberikan harapan bagi setiap kita di tengah-tengah dunia yang tampak kacau, sehingga kita tidak pernah berhenti atau tertarik pada kebenaran, keadilan, dan kedamaian Tuhan. Tuhan terus memberikan harapan dan tidak melupakan janji-janji yang telah diberikannya kepada seluruh umatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita diajak bahwa di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan konflik, supaya kita mencari tempat perlindungan dan jawaban yang pasti di dalam rumah Tuhan yang melambangkan kehadiran Allah dan sekaligus menjadi pusat damai sejahtera dan kebenaran. Rumah Tuhan di sini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan ruang di mana firman Tuhan mengubah pola pikir, karakter, dan tindakan umatnya. Dari tempat inilah hikmat ilahi memancar untuk menuntun langkah kehidupan kita. Kata berduyun-duyun di sini juga menunjukkan bahwa damai sejahtera tidak dapat ditemukan di luar Tuhan. Inilah juga menjadi sebuah gambaran gerakan umat Tuhan yang rela bahkan tidak terbendung lagi untuk datang ke bait suci karena mereka menyadari kebutuhan mereka akan bimbingan spiritual atau bimbingan rohani. Hal ini juga mengungkapkan ketergantungan kepada Tuhan, mencari hikmatnya, mencari arahannya, mencari kekuatannya untuk menavigasi atau memandu keputusan-keputusan yang mungkin kita hadapi. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita datang ke rumah Tuhan, tempat di mana jiwa yang lelah menemukan
perhentian sejati. Di tengah bisingnya dunia, hadirat Tuhan yang menawarkan ketenangan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di sanalah doa, pujian, dan firman-Nya menjadi penawar bagi hati yang sedang gelisah, yang sedang risau, dan mungkin juga mengalami banyak tantangan. Tetapi rumah Tuhan menjadi tempat kita untuk berseru, menjadi tempat bagi kita untuk mendapatkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang memberikan kami satu penghiburan, bahwa ketika kami ada di rumah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami selalu memuji nama Tuhan yang maha besar, ada damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Ada kekuatan yang boleh kami terima, yang memulihkan kehidupan kami. Di tengah-tengah banyak pergumulan, di tengah-tengah perjuangan hidup, di tengah-tengah banyak tantangan yang mungkin kami alami. Tapi hari ini, biarlah kami selalu mendekat kepada Tuhan. Kami datang berlari kepada Tuhan, menyerahkan seluruh apa yang menjadi beban kehidupan kami. Dan ketika kami datang ke hadapan Tuhan, maka kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian, dan sukacita yang daripada-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu secara khusus yang ada di HKBP Duren Sawit. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapa, kaum ibu, dan juga para lansia. Tuhan yang selalu memberkati. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah juga Tuhan yang memberkati. Seluruh program yang ditetapkan melalui kepanitiaan yang ada, biarlah karena campur tangan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, dan semuanya juga menjadi pujian hormat kami bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.